Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Goes, kembali lagi bersama podcast NMTV. Kali ini alhamdulillah NMTV kehadiran seorang yang sangat luar biasa. Idolaku banget dan idola kalian semua pecinta MTB Indonesia. Insya Allah request kalian hari ini dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Imam Wibowo, apa kabar? Baik. Halo guys. Jadi nggak nyangka banget lor semua kalau seandainya saat ini Mas Imam Wibowo bisa hadir di podcast NMTV. Saat kalian pada request, saya nggak pernah berpikir untuk bisa, tapi saya hanya punya keyakinan ya Rob, mudah-mudahan Mas Imam dimudahkan langkah kakinya datang kemari. Amin. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah sampai di sini. Tadi sempet main di Pinang bareng sama beliau. Luar biasa aslinya lor, nggak kayak yang kita lihat di YouTube. Aslinya lur, aduh jantung gue kayak mau copot. Oke, Mas Imam. Ini bukan cerita tentang saya, tapi tentang Anda. Aku nggak ngerti Mas, sampean ini banyak banget yang mengidolakan. Dari setiap konten-konten yang NMTV hadirkan itu pasti ada selipan di situ komen Mas Imam dong, Mas Imam dong, Mas Imam. Nah, ini gimana caranya Mas? Cara apa? Ya cara bisa menjadi seorang idola gitu Mas. Idol tuh ya mungkin nggak banyak apa ya Om, apa kayak nggak mikir juga sampai kayak gini. Sebenarnya dulu kan aku bikin awal konten YouTube itu untuk Fight Victory. Yeah. Jadi dia kan brand, terus aku buat aktivasi brandku sendiri, dan ternyata dalam perjalanannya kalau kita cuman buat teaser untuk itu kurang greng. Terus aku coba iseng 2018 tuh bikin, aku race kan, terus aku lihat vlog-vlog teman-teman gue di Jogja gitu kayak Mas Yoga Pino dan sebagainya itu, coba tak buat konsep racingnya. Dan kan aku sebenarnya lebih ke share experience buat balapan. Mungkin beberapa teman kan pengen dan mungkin belum tahu ternyata balapan tuh seperti itu, walaupun kelasnya masih termasuk kelas hobi kan. Yeah. Dan alhamdulillah sih aku udah di posisi kalau di kelas hobi itu masuk di expertnya. Jadi ya mungkin bisa membantu teman-teman buat untuk sharing experience pas race gitu loh. Kan banyak tuh aku lihat POV pas final, sempat juga buat live final run gitu juga. Ya pengen seru-seruan aja sih, nggak mikir sampai ada banyak temen yang tahu, terus akhirnya aja mereka bisa menerima, ya alhamdulillah. Saya pernah bikin di Instant Story, saya belajar lompat di depan toko saya itu. Oh ya, pakai papan. Pakai itu buatan ya. Cuma 20 cm padahal Mas. Tapi saya bilang gini, biar kayak Imam Wibowo. Hashtag. Padahal cuma satu doang pengennya gue, dilihat aja udah girang. Ya, namanya kita mengidolakan, ya mungkin seperti itu dengan teman-teman yang lain sama Mas. Motivasinya cuma itu aja, dilihat terus dipasang di Instant Story-nya. Itu udah kayak kita nembak cewek terus dapat gitu kan, diterima gitu. Kayak gitu Mas. Ternyata memang animo pecinta sepak bola lagi sepeda Indonesia itu terhadap khususnya sepeda gunung Mas ya. Ke Mas Imam kan lebih ke memang larinya ke balap. Iya. Race gitu ya. Dan itu nggak banyak yang mereka bisa balap dan juga bisa berbagi dengan konten YouTube-nya. Nah ini kelebihan Mas Imam Wibowo ada di sana. Saya salah satu orang yang selalu mengikuti channel Mas Imam. Bukan untuk konten balapnya sih, tapi minimal saya bisa lihat gaya ridingnya gimana. Terus kalau kita melihat satu trek itu curam, ternyata lebih curam yang dilalui oleh pembalap-pembalap itu. Untuk menimbulkan kepercayaan diri. Jadi mungkin tips buat teman-teman Mas yang hobi MTB itu supaya dia bisa bertahan lama, nggak bosen, terus nggak cenderung jenuh gitu. Secara kan Mas Imam ini kan awalnya juga nggak mungkin dong langsung jadi pembalap. Oh enggak. Iya, pasti kan ada proses yang dilalui. Dan sekarang pun juga bukan pembalap sebenarnya. Iya, monggo Mas. Apa ya? Jadi prosesnya memang apa ya, dulu hobi kan jelas seneng aja gitu loh, seneng jalanin balap. Nah, dulu dari waktu SMP itu seneng mini cross gitu, terus alhamdulillah waktu saya udah umur 29 gitu, 28 tuh udah punya rezeki ya, udah punya alhamdulillah bisa punya usaha dari
brand saya ini. Terus akhirnya saya punya ya kesempatan lah buat nyoba hobi gitu. Terus awalnya sih motocross gitu, terus ternyata nyantol ke motor trail, terus lanjut lagi, terakhir yang sampai sekarang ini ya ini sepeda. Dan saya memang senang kompetisinya karena challenge-nya tuh sangat seru kalau kita bisa menaklukkan ya dengan hasil. Nggak harus menang sih sebenarnya, tapi lebih ke kepuasan kita bermain dengan maksimal, itu yang saya pengenin gitu. Karena menang itu pasti akan berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Jadi kerja keras itu hasilnya nggak pernah bohong Mas ya? Pasti, ya. Sepakat teman-teman. Jadi gini, ngomongin masalah motor cross atau terabas atau apa kan, Mas Imam kan pernah ketemu juga dengan saya di Bukit Batu. Pernah cerita itu. Iya. Aku melu-melu loh Mas. Aku tuh sampai beli motor Husky loh, nggak main-main loh. Saya pikir beli motor Husky, tenaganya bagus segala macam. Ternyata nggak bisa makainya, percuma juga Mas. Betul ya. Jadi memang segala sesuatu ukur dengan kemampuan kita dulu. Nggak usah yang high dulu. Jadi kayak teman-teman nih ngeliat sepeda Mas Imam kan bagus nih, sepeda Sultan, mahal ya kan. Relatif sih kalau mahal. Biasa baik guys. Terus baru pengen main sepeda, terus tiba-tiba tuh langsung pengen sepeda kayak gini. Ya bagus sih gitu. Tapi kalau sebulan 2 bulan bosan dijual kan pasti akan timbul sayang. Angkanya menurun, betul ya Mas ya? Betul. Jadi lalui dulu dengan proses yang biasa dulu, timbulkan kenyamanan, kesenangan. Nah baru naik kelasnya ya Mas ya. Iya. Gitu kayak aku kan tiba-tiba ngambil Husky ya. Itu sebagai contoh sih, kita sharing aja ke teman-teman Mas ya. Terus saya mau tanya Mas Imam, ini kan ada Faik Victory, terus ada Imam Wibowo, terus ada Imam Crowd. Crowd, apa gimana bacanya? Crowd. Ya, Imam Crowd. Crowded, kekacauan. Saya itu kalau bahasa Inggris itu emang ya karena jarang makan roti, saya makanya singkong Mas. Jadi agak-agak ini celat gitu. Tapi sering ngopi ya? Kalau ngopi yang suka Mas. Okay. Nah Imam Crowd, Faik Victory, Mas boleh ceritakan di sini. Jadi biar teman-teman juga semua yang pecinta sepeda MTB ini tahu Mas. Takutnya seperti saya juga kurang paham Mas. Apa sih bedanya Imam Crowd, Imam Faik TV dengan Faik Victory Mas? Sama aja. Podo ya Mas ya. Satu person yang apa ya? Sebenarnya membawa dirinya memang. Kalau Imam Crowd itu kan dulu karena brand yang awal saya buat di clothing distro itu Crowd. Udah lama dari 2006. Ya kecil-kecilan lah, dan progresnya ya bisa sampai sekarang alhamdulillah bisa eksis, walaupun kondisi kayak gini memang sangat-sangat berasa juga banget itu. Terus akhirnya kalau Faik Victory itu saya 2012 mulai ngerintis. Jadi waktu itu hobi downhill kan mulai intens gitu Om. Dan saya seneng bikin desain, terus pengen bikin produk yang ya maksudnya yang bisa diterima gitu loh dengan idealis saya. Tapi ternyata dalam perjalanannya ya bisa diterima juga, ya alhamdulillah juga gitu. Saya punya juga koleksinya Mas. Apa Om? Ya itu desain jenengan itu Faik TV itu. Cuma saya jarang pakai karena aku kan pakainya NMTV Mas. Tapi secara kalau di lemari itu ada beberapa koleksi ya. Bukan nih. Karena gini Mas, kalau kita mengidolakan seseorang biasanya apa yang dia pakai, apa yang dia ucapkan itu menjadi sesuatu yang nyaman aja buat kita. Iya. Ya mungkin sama buat teman-teman yang lain. Jadi alhamdulillah NNTV pada kali ini bisa menghadirkan beliau di sini, bukan karena saya bisa, bukan karena juga Mas Imam mau, mungkin karena Allah yang telah mempertemukan kita, dan jadilah konten ini untuk kita bagikan. Semoga isinya ya bermanfaat buat semuanya. Amin. Mas Imam, langkah ke depan setelah pandemi, ya bukan setelah ya, pandemi kan masih ada nih Mas ya. Dan balap-balap juga kan mungkin sekarang ini kan lagi off. Iya. Kabarnya sih bulan 10, tapi kan juga belum pasti. Iya. Nah, menghadapi situasi seperti ini dari Mas Imam pribadi, apa latihan tetap jalan, apa gimana gitu? Enggak latihan malahan. Enggak latihan. Touring. Touring apa gimana? Fight tour. Tapi bawa sepeda. Bawa. Ya ini. Ya sebenarnya kegiatan yang selama pandemi kemarin memang ya hampir off sih Om. Mungkin semua teman mencoba buat berkegiatan di rumah ya, ngerol atau apa dan sebagainya, itu ternyata memang
boring kan. Terus kemarin sempat ada di Jogja itu trek yang udah buka duluan dan nggak pernah tutup sebenarnya karena dia posisinya kan di atas gunung, jadi nggak banyak. Trek apa itu Mas? Jurang Jeru. Jurang Jeru di Muntilan. Jurang itu kan sesuatu yang curam, jeru itu kan dalam. Iya. Berarti jurang dalam itu. Ya namanya aja sih. Tapi tempatnya memang tricky atau technical atau gimana? Enggak, itu fun banget. Dia banyak jam, banyak mainan gitu, cuman ngeflow gitu. Nah, terus di sana kita latihannya di situ terus. Terus akhirnya juga konten memang selama pandemi kemarin yang pas waktu hot-hotnya itu saya off. Ya, dan nggak banyak aktivitas gitu. Asal buka kok belum ada. Iya, dan ternyata memang gatel juga lama nggak buat. Terus akhirnya saya aktif lagi dan lihat momen juga, wah lagi rame juga ini, udahlah mulai aktif karena udah ada bisa keluar gitu. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya. Nah sekarang ini lagi ke Jakarta ini, kemarin sebenarnya bukan kayak bikin tur personal gitu sih. Makanya aku juga jarang posting gitu loh. Misalnya saya lagi di sini, biasanya setelahnya baru saya posting. Karena saya nggak mau sebenarnya beberapa ada komplain sih, kok nggak ngabarin Mas ini nggak info. Pasti. Tapi bukan maksudnya nggak mau ini, tapi biar saya juga kan posisi reading gitu pas mau buat konten tuh kadang kan kita tahu sendiri Om. Capeknya terus ini nanti takutnya mood kita kurang bagus. Lebih ke mereka nanti kayak kurang serk atau gimana. Mending kalau siapa tahu nanti ada waktu dan nggak ada kegiatan yang penuh, jumpa fans. Enggak lah. Jadi gini, mungkin kalau sedikit saya nebelin Mas ya, memang konten kreator seperti kita kadang-kadang memang ada rasa gimana kalau kita datang ke trek. Dalam kondisi kita mau bikin konten, terus banyak orang, memang bukan terkendala sebetulnya, tapi kita di sini timbul rasa-rasa kurang nyaman. Ya, nggak pede kadang. Nggak pede. Ya, kurang nyaman tuh nggak pede, maksudnya bukan nggak mau ketemu sama penggemar atau apa, bukan gitu. Jadi, karena juga kita kan masih bukan kayak adalah sing konten yang benar-benar profesional. Ada kameramen, ada ini, ada gitu. Ini kan kita sendiri, riding sendiri, ngomong sendiri, ngoceh sendiri, ngedit sendiri Mas ya. Iya. Gitu. Tapi tadi kayaknya sudah ada yang ngikut-ngikut bikin jadi kameramen itu Mas. Oh iya itu. Om saya itu. Siapa namanya Mas? Wah, Tit. Oh Tit gitu ya. Mungkin nanti ada akun Instagramnya. Masih jomblo apa udah berkeluarga? Oh udah, kalau udah jangan Mas. Ditutup ya, langsung thread gitu. Jadi tadi aku ketemu sama Mas Imam Wibowo di Pinang. Bukan ketemu sih, memang sudah ada janjian. Beliau bawa kameramen. Terus aku diledekin sama teman-teman. Pak Haji, Mas Imam udah bawa kameramen, Pak Haji kapan? Tutup muka. Artinya memang itu dibutuhkan juga Mas ya. Iya, perlu sih. Maksudnya kayak kita kan kadang butuh sharing referensi. Misalnya ini mau dibuat gimana? Sebenarnya itu kan biar ya konten yang di ini biar lebih hidup, lebih jelas lagi aja yang disampaikan. Mungkin kayak kemarin saya bikin durasi panjang, terus akhirnya mungkin banyak konten yang sebenarnya kayak saya kan lebih seneng share experience dan momen, sayang momen sebenarnya tuh. Cuma kadang karena ada yang bantuin tuh ngeditnya jadi bikin lama kan Om. Jadi akhirnya beberapa momen ya tak keep aja biar buat share di medsos atau apa gitu. Paling itu yang paling ini. Jadi momen itu ya ada yang bantuin memang lebih oke lah. Ya. Jadi teman-teman, posisi Mas Imam Wibowo ini ke Jakarta bukan NMTV mengundang. Enggak. Ini memang hari apa saya upload, terus di Instagram ya, Mas Imam ada komen, terus kita DM-an ya Pak gitu, mau datang antara Rabu or Kamis. Iya. Ini tadinya Rabu Kamis. Rabu Kamis. Yang minggu lalu harusnya. Cuma kemarin pas ada acara juga, jadi terus kita pending berangkat hari Senin, terus kita ke Bandung, ke tempat teman juga yang bengkel suspensi itu, terus langsung nyoba trek Sukawana. Udah ke Sukawana udah? Sudah. Akari katanya mantap. Itu dari lebih enak empuk di sana daripada di Pinang. Oh gitu ya.
Masa Mas? Iya, tanahnya lebih gembur. Terus lanjut ke Om Widi teras main, terus ya singgah di sana, besoknya ke Cihideng, terus tadi ke Pinang. Ngomongin Cihideng ini sebelum ditayangin di vlognya Mas Imam. Mas Imam udah berapa kali ke Cihideng? Sekali. Baru kemarin. Iya. Terus gimana? Nice. So fast, recommend. Enak banget. Enak banget. Pecicilan nih dapat. Pasti. Jadi saya lebih suka ini sih, bikin experience ke teman-teman tuh kayak blind ride-nya tuh loh. Jadi setiap track yang saya datengin itu saya first run harus push dulu. Nah di situ nanti yang saya sharing ke mereka. Jadi track ini apa namanya? Memang kalau untuk speed apa, jadi biar feel kalau untuk misal referensi race itu mereka bisa punya gambaran. Oh, saya ngikut itu Mas. Nah, jadi kayak tadi di Pinang juga itu coba push, tapi ternyata juga karena track downhill memang agak ekstrim ya. Terus beda dengan di Cihideng kemarin, saya sempat nge-push 4 kali. Wuss, kenceng banget memang tracknya. Baremnya juga speed barem gitu, oke. Mas, tadi kan saya sempat ikut Mas Imam tuh di track AM-nya ya. Iya. Nah, saya pengen Mas Imam, kan banyak nih Mas teman-teman penghobi di wilayah sini yang secara memang Pinang itu kan lebih dekat areanya, jangkauannya. Jadi banyak yang baru-baru main juga ke sana atau yang penghobi juga ke sana gitu. Iya. Bahkan kan Mas Popo Aryo juga base camp-nya kan di situ juga. Iya, training pelatnasnya ya. Itu secara karakter track AM itu gimana menurut Mas Imam tadi? AM-nya? AM-nya nice juga, slippery kalau hujan, agak basah gitu. Waduh, ngontrol belakangnya agak kerepotan. Emang tadi sempat terakhir saya nge-push sama Mas Yoga itu ternyata juga agak kewer juga sih. Terus out gitu juga, tapi overall nice. Jadi saya sering latihan di sana Mas. Iya. Tapi baru tadi saya itu dapat speed yang benar-benar full speed itu. Maka pas di bawah saya tanya sama Mas Imam, Mas gimana tadi? Itu kayaknya kok saya lihat masih agak main-main. Iya Om, kan biar dapat konten yang bagus. Hah? Segitu main-main. Jadi gua kayak dipukul cetok gitu loh. Tapi bagus. Jadi kita berpikir untuk latihan lebih keras lagi. Iya. Karena memang kerja keras itu hasilnya nggak akan pernah bohong. Iya, betul. Jadi teman-teman kalau memang ada yang suka dan hobi dengan sepeda MTB terus masuk ke trek-trek yang mungkin agak ekstrim, ya silahkan untuk dibuka konten-konten dari Faik TV punya Mas Imam Wibowo. Di situ banyak sekali referensi-referensi yang bisa kalian dapatkan tentang riding. Iya, coblos. Aku belajar di sana, tapi baru tadi bisa praktek langsung sama beliaunya gitu. Dan udah yang kedua toh Om. Ya tapi kan kemarin di Batu mang, ya Batu kan gini Mas, aku ya nggak dapat speed apa tuh, nanjak tok kan gitu. Tapi kalau tadi itu Mas, sampai itu sampai teng itu masih terbayang sama saya itu. Itu luar biasa. Tapi saya senang banget over Mas, keren banget, dan Mas Imam Wibowo itu buat saya adalah terbaik. Wah, kok kayak nih giling ngomong. Yo, ya lebay, tapi kalau namanya ya gimana, emang itu suatu pengakuan yang jujur dari hati kok. Mas Imam. Makasih Om, makasih. Sebenarnya banyak rider yang lebih keren daripada seorang Imam Wibowo lah ya. Sebenarnya, tapi memang mungkin kebetulan saya bisa mengemas dalam satu konten video yang bisa di-share itu. Sebenarnya lebih ke situ sih. Contoh kayak tadi ada Mas Wawa dan sebagainya, dan teman-teman yang lain tuh beberapa rider elite pun sekarang udah mulai juga bikin konten juga gitu. Itu hal yang menurut saya juga tambah rame gitu, jadi enak malan. Ya, keren banget Mas kalau makin banyak orang bikin konten tentang MTB, artinya banyak edukasi yang akan muncul di sana. Iya. Nah, kalau saya berpikir gini Mas Imam, kalau masalah keren dan lebih banyak yang bagus dalam teknik main sepedanya, saya sepakat dan saya setuju. Tapi yang tadi saya bilang di awal, enggak semua orang yang keren itu, yang pintar main sepeda itu bisa buat vlog Mas. Iya sih ya. Gitu. Jadi di hati penggemar, mungkin di hati penonton yang mengidolakan Mas Imam itu
Dasarnya apa? Ya karena memang nyaman. Ya, kedekatan emosionalnya ada. Ada sarana yang dibuat di situ yang bisa dilihat setiap waktu. Kan gini Mas Imam, tolong dong ajarin aku kalau aku mau nge-drop gimana. Iya, kena juga enggak. Japri belum tentu dibalas ya kan. Tapi kalau di konten asal kita punya kuota, ya, kita pasti masih bisa lihat referensi. Kalau mau ambil drop gimana, kalau mau speed gimana, kalau track tricky gimana, kan gitu. Ya kalau nggak punya konten, tapi punya uang 10.000 datang ke McD, beli kopi segelas, nonton konten Mas Imam sepuasnya, itu salah satu tips itu. Setuju nggak Mas? Setuju. Oke Mas Imam, pesan-pesan buat teman-teman goes semua yang di masa pandemi ini kan luar biasa yang nimbulnya Mas ya. Cuman agak sedikit miris, banyak yang kejadian kecelakaan apa segala macam. Jadi Mas Imam orang yang mungkin banyak didengar omongannya gitu. Ya. Salah satu, Allah memudahkan langkah kaki Mas Imam bisa datang ke studio NMTV, mungkin bisa memberikan kebaikan dalam sisi pesan dan kesan kepada teman-teman, tips bagaimana bersepeda dengan aman di trek yang walaupun itu curam. Apa ya? Tipsnya mungkin awal sih teman-teman harus tahu dulu karakter sepeda ya. Sepeda itu sepeda downhill atau sepeda enduro, XC, goes dan sebagainya, itu penting banget. Karena kalau kita ngomongin trek itu ya nanti kalau trek downhill kita pakai sepeda goes juga bermasalah banget itu pasti kan. Jadi kayak misal kita pakai ya intinya sepeda harus tepat sama treknya ya. Itu pasti safety juga. Terus kayak yang mungkin beberapa waktu kita sering lihat di beberapa trek ada kejadian yang meninggal lah apa gitu karena safety-nya kurang. Dan beberapa waktu lalu juga saya sedikit punya keresahan juga sih sebenarnya, kayak kayak bikin campaign yang ya senengku gitu loh. Memang agak kasar tapi ya tujuannya untuk kebaikan. Ya. Karena kita itu sebetulnya gemes ya, risih gitu ya, dan risih. Kok jadi kayak gitu loh kalian ya. Maksudnya memaksakan yang mungkin belum punya basic yang cukup, terus akhirnya dipaksain, ya berbahaya jadinya. Sangat Mas. Kayak kemarin mungkin ada video yang jatuh itu nggak pakai helm, jelas itu ya aku bikin hashtag amankan dasmu itu ya. Maksudnya itu lebih ke situ aja, jadi biar lebih masuk dan mereka bisa nerima. Oh iya, oke. Ya kadang kan teman-teman kita mungkin banyak menjumpai yang datang ke trek nggak pakai helm, bahkan kadang pakai sendal, dengkulnya dipolosin, ya ini semua. Ya Mas Imam kan tahu sendiri, saya main sepeda kan tadi kan udah kayak robot ya. Ya saya nggak malu dibilang saya pemula. Iya betul. Keamanan ya tergantung saya. Artinya secara syariat ya Mas ya. Betul, gitu. Kalau udah terjadi qadarullah memang itu. Allah punya ketentuan. Tapi kan dari kita kan mutlak Mas. Kok Mas Imam nggak pakai begitu-begituan aman? Loh, ya jangan samakan kamu dengan Mas Imam Wibowo, jangan samakan diri kita dengan Imam Wibowo dong, ya kan? Iya. Beliau udah lama main sepeda, udah ngalamin segala macem. Patah tulang. Bener ya Mas ya? Iya. Nah, kan kalau bisa kita mah jangan gitu loh. Jangan sampai. Jangan. Jadi ya main lebih rapi, ya siapkan protektor segala macam. Yang paling penting mungkin juga pelajari dulu kalian, misal teman-teman mau main di trek yang atau downhill atau pelajari basic skillnya dulu, ridingnya, terus nanti mungkin kayak tadi yang kita bahas ada belajar jatuh juga itu Om. Nah itu penting juga, jangan sampai ngeman sepeda akhirnya kebawa sepeda jatuh. Ya Mas, tak potong dikit ngomongin jatuh dari sepeda atau belajar jatuh. Tadi sempat kita ngobrol di trek, masa jatuh dipelajari gitu. Loh itu penting kan, tadi teman ada yang ngomong gitu ya. Justru Mas Imam ngasih tahu justru itu penting. Untuk jatuh aja kita harus belajar supaya ada refleks. Jadi jangan jatuh sebetulnya nggak masalah, tapi karena kita nggak siap jadi patah. Collarbone kan rentan banget ya Mas. Jadi itu aset kita dijaga. Ya oke lah bisa dioperasi. Tapi kan 3 bulan lu nggak main sepeda itu menyiksa banget bro. Bener. Ya Mas ya. Iya. Gitu ya, mungkin sih punya duit operasi 3 bulan sembuh, tapi
nggak sepedaan itu, waduh nggak sanggup aku Mas. Aku mendingan nggak loncat-loncatan main sepeda, tapi besok aku bisa sepedaan lagi Mas. Iya mending gitu Om. Nah, prinsipku begitu Mas. Jadi sesuai kemampuan aja, nggak usah di ini. Terus kalau ngomongin yang belajar jatuh itu, jadi memang apa ya, kita pelajari dulu lah. Belajar itu kan nggak harus kita belajar jatuh, tapi temen tuh biasa jatuh tuh, kalau saya di motor dulu tuh ada beberapa yang mungkin kayak Om beli motor baru gitu, terus akhirnya ngeman motor kan, wah sayang lecet, sayang jatuh, akhirnya dia mending ngamanin sepeda motornya atau sepedanya, dia nah seperti itu hal contoh sepele sih, maksudnya yang simpelnya. Nah mungkin banyak nanti sebelum, nah makanya kalau untuk basic skill itu bisa dipelajari, kalau kita mau jatuh tuh udah kerasa biasanya, aduh ini salah line, salah posisi, pasti jatuh. Nah itu yang harus dipelajari juga. Feel-nya harus udah ada dulu gitu. Iya, jadi kita punya berem harus kayak gini, segini. Nah nanti begitu itu salah, karena itu udah jadi kebiasaan kita riding, duh ini salah ini, pasti nanti ada jatuh, tapi kita siap. Itu. Sepakat, Mas Imam. Kita selaku konten kreator, ini bicara kita. Kayaknya memang masih kurang sih Mas edukasi di kita tentang teknik-teknik dasar ber-MTB. Iya. Tentang bagaimana mengambil berem, tentang bagaimana latihan cornering. Iya. Itu lebih banyak konten-konten dari luar negeri yang nggak semuanya memahami bahasa itu gitu ya Mas ya, bahasa Inggris kan di sana. Kayaknya mungkin ya ke semua nih, bukan hanya ke saya, bukan hanya ke Mas Imam, ke depan. Yuk sama-sama kita bikin konten-konten edukasi tentang dasar-dasar bermain MTB ya Mas ya. Iya. Jadi bukan menggurui. Karena banyak sekali teman-teman kita memang yang ya saya sendiri aja nggak tahu Mas. Iya. Kalau ngambil berem itu gimana? Saya sering lo main sama Koko M4, Om Yoris, terus suhu Odell. Buat saya suhu saya Mas. Tapi tadi kebalap sama kita itu. Mohon maaf suhu. Anda harus mengakui kecepatan saya karena ditarik sama si Mam di bawah. Udah disuruh duluan kok masih kebalap ya? Iya, nempel. Malah jadi ketutup. Harusnya aku masih bisa lebih speed lagi karena suhu tadi jadi pelan. Iya. Ya jadi mungkin kita ke depan akan bikin konten-konten tentang bagaimana tips berem, cornering, terus mengambil drop-drop ringan, terus turunan-turunan curam ya Mas ya. Karena itu banyak sekali yang request juga sih Mas sebetulnya. Paling tips lagi Om itu kayak sepeda yang goes tuh loh, misal kayak XC yang jadi saya prihatinnya ke mereka itu bukan sepeda yang buat extreme sport kan. Jadi kenapa kan kalau kita lihat jadi dari sepeda saya atau sepeda yang udah spesifikasinya khusus itu kan dia seat post itu bisa drop sampai bawah sini, dan itu untuk handling kontrolnya itu bisa lebih panjang. Sedangkan kalau sepeda goes itu kan rata-rata segini Om. Begitu dipendekin dia cuman pendek dikit. Kadang mereka nggak dipendekin, akhirnya buat jam kan malah numbak, disentil sama saddle-nya. Nah itu mungkin pesan buat teman-teman yang yang goes itu sepeda itu sebenarnya peruntukannya bukan untuk jam, kecuali dia agak slope, oke lah kalian bisa pendekin. Cuma nanti kalau untuk goes seat post mungkin nggak akan bisa lebih panjang gitu. Iya, jadi teman-teman kalau memang kita beli sepeda untuk sekedar goes fun bike, ya XC untuk aspalan, bukan XC yang beneran ya. Kalau XC yang beneran sih dia kan sudah bisa diukur seat postnya juga saat kita mau rolling atau kita mau flow, itu kan masih aman. Tapi kalau untuk sepeda-sepeda yang ya nanti kita bahas lah, nanti di NDV kita coba bahas sepeda-sepeda yang standarnya memang hanya dipakai untuk harian, jangan dipakai untuk jam. Itu yang mana spesifikasi. Mungkin obstacle-nya bisa dipilih lah, jangan yang sampai jam tinggi, itu berbahaya. Iya, kadang gini Mas. Gue pakai sepeda D5 aja gue udah lompatin yang 3 meter aman-aman aja. Ya aman bagimu, kan bagi yang lain kan enggak. Itu enggak mengedukasi gitu loh. Travel 120 kalau kamu memang sudah punya skill yang bagus, aman bro. Tapi kasihan teman kita yang nggak ngerti sama sekali, sama-sama D5-nya. Ya Mas ya, setuju Mas ya? Betul. Lah aku pakai sepeda Mas Imam dengan track yang sama, belum tentu speednya sama kayak Mas Imam loh. Belum tentu jumpingnya setinggi Mas Imam kan gitu. Ya artinya di situ ada skill. Nanti kita akan ngobrol juga dengan Mas Yoga ya. Kita minta sedikit ilmu dari beliau. Secara beliau adalah seorang pelatih. Jadi ini tentang skill penting sekali. Jadi jangan temanku bisa, aku pasti bisa. Nah, mungkin gitu Mas Imam ya. Betul. Tambahin lagi Mas Imam biar lebih tebel. Kumisnya wis tipis ya.
Oke, jadi kayak apa? Apa ya? Belajarnya tuh memang nggak bisa kita ngandelin dari obstacle yang ada di track gitu. Justru kalau kayak kita rider yang mungkin teman-teman rider itu banyak latihan di luar. Jadi mungkin basic-basicnya, kalau untuk basic pertamanya ya, mungkin bikin cornering kecil buat belok latihan, terus jumping kecil, gapnya juga nggak usah tinggi-tinggi, dibikin juga jangan terlalu naik begini, karena naik itu bahayanya kan kita nggak bisa airtime lama atau mungkin posisinya nggak ini, jadi mending kayak semi drop gitu, jadi bisa belajar landing dengan bagus, tambah speed, tambah tinggi lagi dikit, akhirnya dengan speed yang maksimal tambah lagi, terus jadi prosesnya memang pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Jadi yang saya pahami gini Mas, ini buat saya ya, ya mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Kami itu penghobi yang memang baru kenal sepeda, pengennya bisa kayak rider-rider itu. Wah, itu salah. Ya, jelas salah Mas. Ini saya sendiri ngerasain. Loh, saya enggak pernah loh latihan khusus kayak gitu. Tapi ternyata kan Mas Imam bilang barusan, kita ada yang salah bro kalau Anda sama dengan saya. Saya katakan kita. Dan di situ kita kan bawa sepeda langsung ke track, belajarnya di track. Lah di track itu kan bukan tempat belajar. Iya. Di track itu main loh. Bener Mas. Jadi dulu saya tuh sebenarnya lebih pengennya tuh kan teman-teman main sepeda tuh bisa enak, bisa enjoy berapa kali lap. Dan ternyata memang fisik juga itu diperlukan. Misalnya kita untuk ngelatih endurance yang biar bisa main 5 kali gitu. Nah, kadang kan untuk main 5 kali itu kalau biar fokusnya bagus, ininya bagus kan juga kita butuh fisik gitu loh. Aku minta tipsnya dari Mas Imam nih. Kan saya tadi tahu nih ada di sana kan. Yeah. Jadi saya sebelum sama Mas Imam baru 3 kali. Keempat sama Mas Imam langsung habis. Total habis itu Mas saya. Iya. Saya total langsung habis. Nah, tips Mas Imam nih untuk mendapatkan tenaga atau power yang tetap terjaga, fokusnya juga bagus. Ini melatih endurance-nya gimana Mas? Versi Mas Imam Wibowo. Maaf ya coach. Ada coach juga isin aku. Ini sebenarnya kayak tips ala-ala aja sih. Sebenarnya kayak saya kan kalau di Jogja itu ada tempat goes Om. Jadi jaraknya itu sekitar 10 kilo. Nah saya goes ke situ setiap pagi. Mungkin kalau dulu pas balapan tuh hampir setiap hari ya. Off tuh paling cuman Sabtu sama Minggu. Karena dipakai buat ke track. Ya gitu. Nah pertama tuh saya ya latihan goes gitu, tapi lebih ketata waktunya, targetnya gitu. Jadi misalkan dengan jarak 10 kilo tadinya 15 menit harus 10 menit atau 12 menit gitu. Kadang nggak nyampe sih, masih 10 menit terlalu banyak kalau mungkin 13 menit gitu. Jadi dimainin itunya aja sih. Nah nanti mungkin akan lebih bisa performanya bagus dari situ. Nah terus dulu pengennya tuh karena ngimbangi teman-teman yang kenceng tuh loh. Kan saya suka latihan di Jogja tuh bareng Mas Ditra Pranata, terus Mas Warsito dan sebagainya gitu. Jadi mereka apa ya? Ya memang kalau mau agak performanya bagus mungkin bisa carilah teman-teman yang kayak misal Om Mas Koko, dia ikut dia program latihannya kayak apa, itu bisa buat kita sendiri aja. Betul. Biar kita bisa turun tuh ngikutin mereka atau ngimbangin berapa kali run gitu. Enaknya di situ sih. Sekali habis Mas. Ya. Jadi teman-teman kalau memang mau punya endurance yang bagus, power yang stabil, terus fokus yang tetap, ya sama seperti tips dari Mbak Lela pernah tak undang di sini juga. Oh iya. Elite Woman ya. Ya masuk elite ya. Aku jengker loh Mas. Itu bukan balap loh. Itu bikin konten sama dia seminggu aku ambruk. Ya cerita aja sih. Jadi beliau juga sama bilang kalau kita tidak goes 1 hari 10% akan hilang. Man. Sepakat ya. Apa yang disampaikan Mas? Saya nggak sepakat karena saya nggak tahu. Tadi kan gini, jenengan kan bilang tadi setiap hari itu goes. Dulu waktu pas top performance saya tuh 2015. Jadi saya pas itu masih Master A. Saya ngelakuin latihan memang agak intens gitu. Karena persaingannya memang di situ keras juga. Ya?
menurut saya terus akhirnya saya bisa masuk ke kelas expert itu memang tambah lagi Om. Tambah wah tempatnya copet-copet itu. Oh, copet itu maksudnya apa gitu? Ya wong-wong yang banter-banter itu. Oh iya. Jadi mereka tuh ada yang elit yang sudah cukup umur masuk ke kelas saya gitu. Jadi kalau copet itu larinya kencang. Iya. Oke, Mas Imam, terima kasih banyak nih sudah banyak memberikan tips and tips. Jadi buat teman-teman gue yang sudah request beliau, alhamdulillah sudah bisa hadir di sini dan Amin. Banyak ilmu yang sudah kita dapat di sini. Semoga ke depan ada session-session berikutnya Mas Imam lagi keliling ke Jakarta, mampir lagi ke sini. Siap. Untuk bisa memberikan hal-hal baru tentang dunia persepedaan di Indonesia. Satu sepeda berjuta sahabat. Mas Imam, sukses dengan Fight Victory-nya, Imam Crowd-nya, Imam Wibowo-nya makin diidolakan. Amin. Ya, sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Oke. Terima kasih Mas ya. Ya. Thank you teman-teman gue semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.